Awal-awal malah bikin bingung karena terlalu banyak saran dari mereka. Sampai aku sadar pencarian itu bukan soal nyari di luar, tapi nyari di dalam. Kalau hidup ini diibaratkan sebuah buku, kita semua punya bab-babnya tersendiri, punya fasenya tersendiri. Ada yang babnya penuh tawa, ada yang penuh air mata, ada juga yang campur aduk. Nah, hari ini aku mau cerita real kisah hidup tentang 5 bab perjalanan hidupku. Siapa tahu ada yang mirip sama ceritamu. Dan kalau kamu lagi di fase bingung saat ini, semoga ini bisa menjadi kompas sementara buatmu. Oke? Siap? Kita mulai. Bab pertama, aku sebut ini sebagai bab bingung total. Ini fase dimana aku nggak tahu siapa aku sebenarnya, nggak tahu mau kemana, tapi setiap hari tetap jalan aja. Kata orang, nge-flow aja gitu hidupnya. Nggak tahu potensi kekuatan diri saya apa. Dan tujuan hidup mau kemana. Masih bingung. Ini terjadi di sekitar usia 23 tahunan setelah lulus kuliah sampai usia 30 tahunan. Kerjaannya ya ikut arus. Temen daftar kerja sini, aku ikut. Orang lain ngelakuin itu, aku ikut juga. Dapat gaji? Iya, dapat. Tapi belum sesuai harapan alias masih pas-pasan. Rasanya kayak nyetir mobil di jalan yang lurus tapi panjang. Nggak tahu kapan sampai tujuan. Dan aku nggak berani berhenti. Kenapa? Karena berhenti khawatir. Gimana-gimana. Ya, masih bingung total. Nah, masa itu terlewati, masuk ke bab berikutnya, bab kedua, aku sebut sebagai bab pencarian. Di fase ini, aku mulai ngerasa kayaknya nggak bisa terus-terusan gini. Apa yang aku lakukan? Aku mulai baca-baca buku lebih banyak. Baca buku-buku pengembangan diri, buku-buku bisnis, ikut workshop, ikut seminar, dan sebagainya. Nemuin orang-orang yang menurutku mereka hidupnya keren, udah sukses. Ya, bermentor kepada mereka. Tapi awal-awal malah bikin bingung karena terlalu banyak saran dari mereka. Sampai aku sadar pencarian itu bukan soal nyari di luar, tapi nyari di dalam. Bab berikutnya, bab ketiga. Setelah masa itu terlewati, masuk ke bab ketiga, bab eksperimen. Nah, di sini aku mulai nyobain banyak hal. Aku mulai berani. Dari mulai bisnis kecil-kecilan, berbagai bidang usaha, baik produk maupun jasa pernah aku lakuin. Bahkan kalau dihitung itu sekitar 13-14 bidang usaha pernah aku coba. Ada yang sambil nyari kerja dan sampai full bisnis, full time. Lalu ikut berbagai komunitas sampai ya sempat juga ngambil kerjaan freelance di bidang yang sebelumnya nggak pernah aku coba. Yaitu aku sebut sebagai masa eksperimen, coba-coba, explore. Mengeksplor berbagai kerjaan, berbagai bisnis, berbagai bidang usaha. Hasilnya nggak semua berhasil, bahkan kebanyakan gagal. Tapi dari situ aku mulai belajar satu hal, yaitu setiap eksperimen bikin aku ngerti satu langkah lebih dekat sama yang aku mau. Lebih dekat pada kesuksesan. Dan aku nggak berhenti. Aku terus melakukan berbagai macam usaha, yang halal tentunya. Sampai masuk ke bab keempat. Nah, di sini mulai fokus. Aku sebut bab ini sebagai bab fokus. Karena di sini aku sudah mulai setelah mencoba banyak hal di fase sebelumnya, akhirnya di sini aku mulai menemukan pola. Aku sadar, aku paling merasa hidup dan penuh gairah atau passionate itu kalau lagi sharing atau lagi ngasih seminar atau ngasih pelatihan. Karena salah satu
bisnisku waktu itu bisnis jasa pelatihan. Lalu satu hal lagi, aku seneng ngulik. Ya kalau lagi ngulik komputer, terutama software itu sampai lupa waktu. Nggak kerasa, tahu-tahu udah jam segini, tahu tuh udah jam segini, saking asiknya. Di sini aku mulai invest waktu, invest tenaga, bahkan invest finansial. Aku mulai berani, ya, untuk ningkatin skill. Nah ini yang aku kejar berikutnya, skill yang fokus di dua bidang yang aku sukai tadi. Dan aku yakin di situ aku punya bakat. Di kedua bidang itu aku punya bakat selain passion. Jadi passion dan talent ada irisannya di situ. Dan itu aku kunci, yaitu bidang edukasi dan IT. Mulai saat itu aku mulai bilang enggak sama hal-hal yang enggak sejalan atau yang di luar dua bidang itu. Dan mulai saat itu aku merasa aku sudah mulai menemukan GPS hidupku. GPS hidupku sudah nyala. Oke, sampai ketemu di bab kelima, bab terakhir, yaitu bab berkembang, bab growth. Ini yang diimpikan dalam meniti karir atau meniti fase demi fase, bab demi bab hidup. Di sini aku mulai melihat hasilnya. Pekerjaan yang aku cintai, orang-orang yang sevisi, dan hidup yang lebih punya makna, lebih membahagiakan, lebih menenangkan. Tidak hanya untuk sendiri, tapi untuk keluarga, untuk orang-orang di lingkungan sekitarku. Bukan berarti nggak ada tantangan di fase kelima ini, tapi aku tahu aku di jalan yang benar. Dan aku tetap fokus dan terus mengembangkan karir dan bisnisku. Dan itu priceless, tak ternilai harganya. Dan aku benar-benar bersyukur, alhamdulillah. Oke, itulah 5 bab perjalanan hidupku. Mungkin bab-babmu berbeda, ya, mungkin bab-babmu berbeda. Dan mungkin urutannya berbeda, nggak sama. Tapi satu hal yang aku percaya, bahwa setiap bab itu ada alasannya. Oke, kalau kamu sekarang lagi di bab yang membingungkan, atau di bab pertama, percayalah, itu bukan akhir buku, itu cuma satu halaman dari perjalanan panjang. Ingat, cuma satu halaman dari perjalanan hidupmu yang panjang. Sampai ke bab kelima. Mudah-mudahan bisa sampai dengan lebih cepat, ya, tidak berlama-lama. Oke, share video ini ke teman yang terutama lagi di fase bingung, ya, di bab pertama. Ini penting sekali disampaikan ke mereka. Siapa tahu ini bisa jadi cahaya kecil di jalan hidupnya.